Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Irawati SPD, IMPDI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Kearsipan. Saya akan menjelaskan tentang penyimpanan arsip dan sistem abjad. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Sri Astari, dari kelas 3D, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Arsip merupakan alat pengingat, baik bagi organisasi maupun bagi pimpinan. Oleh sebab itu, mengatur dan memelihara arsip sebaik mungkin agar memudahkan penemuan kembali warkat yang sewaktu-waktu diperlukan, merupakan suatu hal yang sangat penting baik terhadap kehidupan organisasi maupun untuk membantu tugas pimpinan. Pada dasarnya, pimpinan seakan-akan terkait guna memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali warkat yang dibutuhkan sewaktu-waktu dengan cepat dan tepat. Oleh karena pimpinan tidak mungkin mengurus sendiri arsipnya, maka dengan demikian pimpinan mengharap agar stafnya dapat benar-benar mampu mengurus dan memelihara arsip untuk pimpinan maupun untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang harus mempunyai keterampilan dan ketelitian agar apabila sewaktu-waktu pimpinan memerlukan arsipnya, maka arsip termaksud dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Bagi kehidupan suatu organisasi, informasi memegang peranan penting karena informasi merupakan dasar bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan di dalam menentukan kebijaksanaan. Informasi dapat berupa bahan tertulis dan dapat juga berbentuk lisan, yang akhirnya perlu dituangkan dalam bentuk tulisan, karena informasi lisan mempunyai kelemahan yaitu mudah terlupakan. Tidak ada bukti yang kuat walaupun ada juga kebaikannya. Oleh sebab itu, maka semua berkas yang membuat informasi yang bernilai guna harus mendapat perhatian dan perlu dikelola, ditata dengan baik. Kesimpulannya, penataan arsip perlu dilakukan untuk memudahkan penyimpanan dan penentuan kembali arsip setiap saat diperlukan dengan cepat dan tepat, sehingga perlu dilakukan penentuan metode penyimpanan atau sistem penataan arsip. Dikenal 5 macam sistem penataan arsip, yaitu 1. Sistem abjad Alphabetical Filing System. 2. Sistem masalah perihal Subject Filing System. 3. Sistem nomor Numerical Filing System. 4. Sistem tanggal urutan waktu Chronological Filing System. 5. Sistem wilayah, daerah, regional, geographical filing system. Beragam pengertian sistem abjad alphabetical filing system. 1. Salah satu sistem penataan berkas yang umumnya dipergunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. 2. Penyelenggaraan sistem kearsipan berdasarkan abjad alfabet disusun mulai dari A sampai Z, AA sampai ZZ, dan seterusnya. 3. Penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad. Dalam penyusunannya, setiap map folder menunjukkan nama korespondennya serta disusun berdasarkan abjad sesuai dengan warkat yang ada. 4.
4. Penyimpanan atau penempatan dokumen diurutkan berdasarkan alfabet atau abjad. Yang diurutkan di sini adalah nama orang atau nama perusahaan. Jadi, nama-nama tersebut diurutkan secara abjad berdasarkan huruf pertama. Penempatan dan pengurutannya sama persis dengan pengurutan kata-kata pada kamus. Contoh kearsipan sistem abjad. Ada kartun penyekat dan map order sistem abjad. Contohnya seperti pada gambar. Dalam penyusunannya, setiap map atau folder menunjukkan nama korespondennya serta disusun berdasarkan abjad sesuai dengan warkat yang ada. Sistem abjad ini merupakan sistem penyimpanan yang sederhana dan mudah dalam menentukan dokumen, di mana petugas bisa langsung ke file penyimpanan dan melalui huruf abjad, tanpa melalui alat bantu seperti indeks yang disebut juga dengan sistem arsip langsung, direct filling system. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena 1. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. 2. Petugas menginginkan agar dokumen dari nama yang sama. 3. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. 4. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Memahami warkat dengan menggunakan sistem abjad. Terdapat beberapa istilah terminologi yang perlu diketahui. 1. Kode adalah tanda simbol yang tertulis atau ditulis di atas kertas arsip yang menunjukkan isi yang terkandung di dalam arsip tersebut. Kode yang digunakan dapat berupa abjad dari nama, nama orang, nama organisasi, nama tempat, wilayah, nama benda atau nama pokok masalah yang terkandung di dalam arsip. Kode dapat juga berupa angka atau kombinasi dari abjad dan angka tergantung pada sistem filling yang dipergunakan. 2. Coding, mengkode, kodifikasi adalah aktivitas atau kegiatan menentukan atau memberikan kode pada arsip yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan dan penyimpanan arsip. Perlu diketahui bahwa kode arsip dapat diberikan pada daftar indeks yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem kearsipan yang digunakan. Kode diambil dari huruf pertama dari nama, judul yang sudah diindeks. 3. Indeks merupakan daftar tabel berisi susunan pokok masalah heading dan subpokok masalah subheading atau sub-sub pokok masalah sub-sub heading yang disusun menurut susunan abjad, nomor, gabungan dari abjad dan nomor. Indeks berfungsi sebagai petunjuk atau keterangan penting dalam pekerjaan filling karena dapat menetapkan kode arsip atau tempat arsip disimpan menurut persoalan yang terkandung dalam arsip tersebut. 4. Mengindeks merupakan cara untuk menemukan dan menentukan ciri atau tanda dari suatu dokumen yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal. Caption untuk memudahkan mengetahui dalam susunan mana dokumen tersebut harus dimasukkan ke dalam file. Selain itu, untuk memudahkan mengetahui di dalam file mana dokumen tersebut dapat ditemukan apabila diperlukan. 5. Mengabjad berarti menyusun nama atau caption atau judul-judul arsip menurut susunan abjad. Susunan abjad dapat berupa susunan abjad huruf demi huruf atau susunan abjad kata demi kata. 6. Judul caption adalah nama yang sudah diindeks yang kemudian dijadikan tanda pengenal. Dalam kearsipan, judul disebut juga heading atau caption.
Titel atau nama, judul, caption merupakan pokok soal yang akan digunakan sebagai kode dalam penyusunan dan penyimpanan arsip. Judul, caption, atau nama bisa diambil dari nama orang, nama benda, nama tempat, nama organisasi, nama wilayah, nama pokok masalah, perihal dalam surat. Untuk menentukan kode arsip, nama-nama atau judul tersebut harus diindeks terlebih dahulu. Keuntungan pemakaian sistem abjad. 1. Sangat mudah menggolongkan surat menurut nama, organisasi, instansi, lembaga, perusahaan. 2. Penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 3. Sederhana dan mudah dimengerti, baik pekerjaan maupun pencariannya. 4. Kelengkapannya dapat dipergunakan untuk bermacam-macam dokumen dan cocok untuk tiap-tiap dokumen. Kerugian pemakaian sistem abjad. 1. Dalam sistem yang luas memerlukan waktu yang lama untuk menemukan surat atau warkat yang diperlukan. 2. Sulit apabila terdapat nama-nama yang sama, terutama nama orang. 3. Surat mungkin lebih tepat apabila disimpan menurut perihalnya. Contoh, penyimpanan surat menyurat, kontrak-kontrak, catatan-catatan pegawai, dan sebagainya. Peraturan mengindeks dan memberi kode. Sistem abjad membedakan judul atas 4 golongan adalah 1. Nama perorangan, individual name. 2. Nama perusahaan, firm name, business name. 3. Nama instansi pemerintah, government name. 4. Nama organisasi, perhimpunan, civic mission. Mengindeks nama orang Indonesia. 1. Nama tunggal adalah nama yang terdiri dari satu suku kata, maka diindeks sebagai berikut, seperti contoh pada tabel. 2. Nama ganda adalah nama yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, maka diindeks berdasarkan suku kata nama terakhir, seperti tabel berikut. Nama keluarga, suku, marga adalah nama orang diikuti nama keluarga, suku, marga, maka diindeks berdasarkan nama keluarga, suku, marga misalnya, seperti pada tabel berikut. Nama yang menggunakan singkatan di depan maupun di belakang dan tidak diketahui kepanjangannya, maka diindeks nama jelasnya, misalnya seperti pada tabel berikut. Nama yang menggunakan singkatan di depan maupun di belakang dan diketahui kepanjangannya, maka diindeks dengan cara menulis lengkap singkatan tersebut, misalnya seperti pada tabel berikut. 6. Nama yang memakai gelar. Yang diutamakan adalah nama asli atau marga, dan gelar tidak diindeks, ditempatkan pada unit dalam tanda kurung. Namun apabila gelar tersebut diikuti nama tunggal, maka gelar tersebut turut diindeks. Ada beberapa gelar yang umum dipakai, yaitu gelar akademis seperti SED, DRA, DR, IR, SH, SE, Prof, PhD, MSc, MPD, MBA, MM, MSI, dan lain-lain. Gelar keagamaan antara lain Kiai Haji, Hajah, Ustadz, Biksu, Pendeta, Pastor, dan lain-lain. Gelar kebangsawanan seperti Raden, Raden Ajeng, KRT, Sunan, Sultan, Andi, Cut, Ida Bagus, Ida Ayu, Kokorda, Lalu, dan sebagainya. Gelar kepangkatan seperti Marsekal, Laksamana, Kapten, Sersan, Kolonel, Jenderal, Komisaris Besar, dan lain-lain. Gelar jabatan seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Direktur, Bupati, Camat, Lurah, dan lain-lain. Diindeks sebagai berikut, seperti pada tabel. 7. Nama urutan kelahiran biasanya terjadi di Bali. Diutamakan untuk diindeks adalah nama diri diikuti oleh gelar urutan kelahiran. Demikianlah
yang dapat saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.